Kali ini kita akan belajar satu pertanyaan yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Pertanyaannya, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Nah, daripada petikan ini, ataupun ayat ini, kita belajar sesuatu yang penting. Apakah arti hidupmu dikatakan di sana? Satu persoalan yang personal kepada semua, apa maksud kehidupanmu? Dan bila kita merenungkan ini, ada 3 soalan yang boleh membantu kita untuk memikirkan tentang kehidupan. Yang pertama adalah, dari mana saya berasal? Apa asal-usul saya? Dan soalan yang kedua adalah, untuk apa saya ada di sini? Kenapa saya ada di sini? Apa tujuannya? What is the purpose? Dan yang ketiga, selepas ini, kehidupan di dunia ini, pergi kemana? Saya menuju kemana? Dan ketika ketiga-tiga ini dipikirkan, maka kita dapat memikirkan tentang makna kehidupan. Apakah hidup kita hanyalah sebatas dengan perencanaan kita, mungkin berdagang, mungkin berkarya, melakukan sesuatu, belajar, bekerja, membanting tulang, menggapai cita-cita, berusaha, apapun juga. Tapi apakah hidup itu hanya sekadar dilahirkan, membesar, belajar, bekerja, kemudian tidak ada lagi kesudahannya, hanya menunggu waktu untuk dipanggil Tuhan? Apakah hanya sebatas itu maksud kehidupan? Nah, kita dapat belajar dari pertanyaan ini secara personal, apa maksud hidupmu? Dan firman Tuhan menjelaskan di ayat yang dan firman Tuhan menjelaskan, kata yang seterusnya adalah, hidupmu itu hanyalah seperti uap. Hidupmu itu hanyalah seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Nah, kalau kita memasak air di cerek, dan bila airnya sudah mulai mendidih, kita boleh melihat kepulan-kepulan stem, kepulan-kepulan uap. Nah, kita boleh melihat uap, lalu ke atas sedikit lagi, dan kemudian hilang. Begitu sebentar. Dan firman Tuhan mengajar, kehidupan adalah seperti itu. Hanya seperti uap, sebentar kelihatan, lalu lenyap. Sebentar muncul, lalu tidak ada lagi. Hanya sebatas itu. Lalu jikalau ada kehidupan yang sependek itu, sebatas itu, firman Tuhan di ayat yang lain mengatakan, umur manusia hanya sebatas 70 hingga 80 tahun. Dan kemudian jikalau lebih, itu adalah kasih karunia. Dan dengan jangka hayat yang seperti ini, Tuhan mengumpamakan itu hanya seperti uap. Dan ini mengandung kebenaran yang sangat baik untuk difikirkan. Kehidupan hanya seperti uap yang sebentar. Apakah saya mau kehidupan saya bermakna? Apakah maksud kehidupan saya hanya untuk melakukan sesuatu? Atau apakah maksud yang lebih dalam? Mengapa saya ada di dunia ini? Mengapa saya ada di sini sekarang? Dan apa tujuannya? Dan kemanakah saya akan pergi? Maka Tuhan mengajar kita supaya kita dapat merenungkan bagaimana kehidupan kita dunia ini. Kita mau melaburkan kehidupan kita ini seperti apa? Apakah itu sesuatu yang berharga? Apakah itu sesuatu yang Tuhan rencanakan, yang telah ditetapkan Tuhan? Ataupun itu hanyalah menghamburkan kesempatan-kesempatan, kesia-siaan belaka? Segala sesuatu hanya sia-sia dan tidak ada maksudnya. Sebentar hidup, lalu tidak ada lagi, dan kesempatan yang ada yang begitu pendek, waktu-waktu hidup menjadi sia-sia.
maka kita belajar. Tuhan mengajar bahwa manusia itu terbatas. Di dalam keterbatasan manusia, di dalam waktu, tenaga, daya, umur, di dalam keterbatasan manusia dari segi pemikiran, pengetahuan akan masa lalu, masa sekarang, juga masa yang akan datang, itu sepatutnya memberi kita suatu alasan yang sangat kuat untuk kita percaya Tuhan dan mengandalkan Dia dan kembali kepada Dia untuk menemui maksud kehidupan, maksud hidup yang sebenar. Kenapa Dia menciptakan kita? Kenapa kita ada di dunia? Pasti ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hanya untuk menghidupi kehidupan ini dan hanya seperti menyia-nyiakan waktu yang ada. Dan firman Tuhan ini juga mengajar kita bahwa Tuhan itulah yang mengawal segala sesuatu. Di dalam tangannya ada masa depan. Dia mengetahui segala sesuatu. Dan jikalau Dia menghendaki sesuatu, merencanakan sesuatu, kehendaknya pasti terjadi. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah menemukan maksud Tuhan untuk dilaksanakan di dalam kehidupan kita? Karena hidup hanya seperti uap. Dengan kesempatan itu, bagaimana saya boleh melakukan fungsi yang seharusnya, tujuan hidup saya yang seharusnya saya lakukan di dalam kesempatan-kesempatan ini, untuk melayani, untuk hidup sebagai orang-orang yang diciptakan, orang-orang yang dipercayakan, orang-orang yang diberi kesempatan dan tanggung jawab oleh Tuhan. Di ayat yang selanjutnya kita dapat belajar bahwa kita harus menyerahkan seluruh kehidupan, perencanaan juga, dan apapun kepada tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka menjawab secara ringkas persoalan tadi tentang kehidupan, dari manakah saya datang? Saya berasal dari Allah. Dan kenapa saya ada di sini? Karena adanya tujuan Allah yang hendak dilaksanakan. Dan kemana saya pergi? Saya akan kembali kepada Allah, atau saya akan terpisah daripada Allah selama-lamanya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, tetapi Tuhan mengetahui masa depan ada di tangannya. Jaminan ada di tangan Tuhan. Segala sesuatu yang kita ada di dalam dunia ini kemungkinan akan lenyap. Dan satu hal yang sangat penting adalah, sudahkah Anda mengenal Dia yang adalah pencipta, yang adalah merencanakan kehidupan manusia, yang adalah arsitek daripada kehidupanmu? Sudahkah engkau mengenal Dia? Waktu-waktu hidup inilah adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan, untuk melayani Dia di dalam dunia ini, melayani sesama, seperti yang telah Tuhan perintahkan dan percayakan kepada kita semua. Siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, kiranya message ini memberi sesuatu makna di dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati.